Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Ridwan. Saya merupakan guru produktif di SMKN 1 Leles. Dan saya merupakan mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas 11 Maret. Hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Ini kartu saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Alhamdulillah ya, Bapak lihat kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa hadir dalam pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa anak-anak, silakan daftar hadir diisi. Semalam Bapak sudah sebar di WA group, jadi silakan diisi sebagai bukti bahwa kalian sudah hadir pada hari ini untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini kita diberikan kepahaman, kecerdasan, dan kelancaran. Untuk berdoa, mohon Dadan, Ketua Kelompok, silakan untuk memimpin baca doa. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ketua Kelas Dadan sudah memimpin baca doa. Nah, selanjutnya anak-anak ya, sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara kita ya, dan kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita Indonesia, bangsa Indonesia. Mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dengan hikmat. Mohon Rohimah untuk maju ke depan memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, silakan duduk. Anak-anak ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Kita akan mulai proses pembelajaran ya. Sudah siap semuanya? Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembiakan vegetatif alami ya, minggu lalu. Nah, Bapak ingin mendengarkan, barangkali di antara kalian ada yang masih ingat apa itu pembiakan vegetatif alami. Ya, silakan. Pembiakan vegetatif alami adalah suatu pembiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi sendirinya atau tanpa pertolongan manusia. Ya, jadi pembiakan vegetatif alami adalah suatu proses pembiakan tanpa perkawinan, terjadi secara alami dengan sendirinya. Ya, jadi itu pembiakan vegetatif alami adalah pembiakan tanaman tanpa secara kawin. Ya, terjadi dengan sendirinya alamiah. Ya.
Coba siapa yang bisa memberikan contohnya? Ya, apa? Tunas pada tumbuhan pisang. Tunas pada pisang. Siapa lagi? Rimpang pada jahe. Terus masih ada? Umbi lapis. Terus? Stolon buah stroberi. Nah, setolon pada buah stroberi. Nah, itulah contoh-contoh pembiakan vegetatif alami. Ya. Jadi terjadi dengan sendirinya sudah bisa berkembang biak, ya, alami. Nah, hari ini ya kita akan membahas pembiakan vegetatif secara buatan. Nah, sehingga tujuan hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini ya, kita peserta didik mampu menganalisis teknik pembiakan tanaman secara vegetatif buatan cangkok setelah melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat mengetahui pembiakan vegetatif secara alami, ya, secara buatan, yaitu cangkok, ya, melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah pembiakan tanaman secara vegetatif buatan, khusus cangkok, ya, setelah melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Itu. Jadi tujuan hari ini pembelajaran kita bisa memahami bagaimana langkah-langkah pencangkokan, ya, terus bagaimana masalah-masalah pencangkokan. Nah, kita akan pelajari pada hari ini, ya. Jadi karena waktu terbatas, ya, walaupun banyak ada cangkok, kemudian stek, kemudian grafting, okulasi, tapi karena waktu kita terbatas, yang kita pelajari hari ini yaitu pembiakan vegetatif khususnya mencangkok. Nah, itu, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak selanjutnya, Bapak punya contoh cangkokan, ya, ini kalian bisa lihat, ya. Kira-kira ini tanaman apa? Sawo. Ini merupakan salah satu contoh cangkokan, ya. Menurut pendapat kalian berhasil tidak? Apa ciri-cirinya? Yaitu ada akar, ya, tumbuh akar. Coba lihat akarnya, ya, ini sudah keluar, ya. Kemudian daunnya tumbuh dengan bagus, subur, ya. Jadi ini salah satu contoh cangkokan yang berhasil, ya. Yang berhasil. Ada akarnya tumbuh dengan bagus, daunnya juga subur. Nah, ini sudah siap untuk diaklimatisasi. Artinya ketika selesai dipotong dari cabangnya, kemudian ditanam dalam polybag atau aklimatisasi, nah kemudian nanti itu selesai itu ditanam di lapangan, ya, baru bisa tumbuh dengan baik. Ini salah satu contoh cangkokan yang berhasil, ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak juga punya contoh cangkokan, ya. Ini kira-kira menurut kalian ini berhasil tidak? Ciri-cirinya apa? Tidak tumbuh akar, ya, bisa kalian lihat. Daunnya juga tidak ada. Ini salah satu contoh cangkokan yang gagal. Nah, jadi dalam suatu proses pembiakan tanaman, apakah itu cangkok, ya, kemudian grafting dan yang lainnya, tidak selalu berhasil. Jadi ada kalanya kita gagal. Contoh ini, ya. Nah, untuk memperjelas ini, Bapak akan menayangkan video, ya. Kalian bisa menganalisis dalam video ini. Nanti silakan dianalisis videonya. Kalian cermati, lihat apa yang terjadi, kemudian nanti ditulis, ya, dalam video ini. Pernah nyoba nyangkok rambutan atau mangga tapi gagal? Mungkin inilah kesalahan yang Anda lakukan. Seperti yang Anda lihat, ini adalah cangkok rambutan yang saya buat. Memang tumbuh akarnya, ya, sedikit.
ini sudah 1 bulan lebih. Seharusnya biasanya kalau cangkok untuk jambu atau jeruk 1 bulan pasti udah rame. Dan ini juga muncul kalus ya, berupa seperti daging, tumor gitu. Tapi ini sebenarnya adalah akar yang gagal untuk tumbuh. Lalu kenapa bisa seperti ini? Apa kesalahan yang Anda lakukan sehingga akarnya tidak tumbuh menjadi banyak? Nah, itu ya. Gimana? Apakah jelas tadi terlihat? Jelas. Ya. Nah, sekarang begini. Tadi kalian sudah melihat contoh cangkokan yang gagal, yang berhasil ya. Kemudian juga kalian melihat video. Nah, sekarang kita akan coba merumuskan masalah. Ya. Kira-kira rumusan masalahnya apa? Silakan. Apakah yang menyebabkan cangkokan gagal tumbuh akar? Jadi itu, ya. Apakah penyebab gagalnya cangkokan tumbuh akar? Kemudian berikutnya masih ada, silakan. Ya. Bagaimanakah cara mencangkok yang baik dan benar agar tidak mengalami kegagalan? Nah, untuk itu kita akan berdiskusi ya, akan berdiskusi bersama. Ini kita akan bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ya, kemudian ini kelompok 2. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi membahas 2 masalah tadi ya. Nanti Bapak kasih LKPD ya, dan diskusinya itu dituangkan dalam LKPD. Bisa dipahami? Ya. Ini silakan ya. Nah, kalian silakan untuk mengisi LKPD ini bisa mencari sumber yang lain, boleh dari internet ya. Silakan lihat di Google. Kemudian kalian boleh juga melihat dari sumber lain seperti bahan ajar yang sudah Bapak share tadi malam. Silahkan diisi dulu namanya, kemudian kelompoknya, kemudian silakan pertanyaannya dilihat dulu, diisi, dan silakan kalian buka sumber lain ya, dari internet. Silakan ya. Boleh silakan buka internet ya, silakan. Yang punya, yang ada HP-nya dibuka aja, lihat Google ya, silakan. Nah, ini pertanyaannya ini. Coba. Apakah yang menyebabkan gagalnya cangkokan? Silakan. Isi boleh cari di internet sumber. Nopi ada kesulitan? Kata? Ya, waktunya sudah habis ya. Perhatikan ke depan. Kalian sudah berdiskusi ya kurang lebih selama 15 menit. Nah, berikutnya kita akan melakukan penyelidikan ya. Nanti kalian tiap-tiap kelompok dalam satu meja Bapak sajikan satu contoh cangkokan yang gagal ya. Nah, tugas kalian silakan mengobservasi. Observasi, kemudian dibuka ya. Dibuka cangkokannya, dibedah, kemudian dilihat medianya seperti apa, dilihat saya tadi seperti apa, kemudian tulis apa yang terjadi. Ya. Ditulis, nanti Bapak
sediakan kertasnya, ya silakan kalian catat. Bisa dipahami? Ya. Ini kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 2, ini, ya. Silakan kalian berkumpul ya dalam kelompoknya. Ini lembar observasinya ini, masing-masing kelompok silakan ditulis. Itu lembar observasinya. Ini lembar observasi ya. Dibuka dulu, hati-hati bukanya. Jangan sampai berantakan. Ya, yang terdapat dalam media bisa jadi kan binatang gitu ya. Selain yang komposisi media. Nah, coba yang kedua. Beda kan? Ini kan tuh bekas cangkukan. Oh, ini kan sayatannya bagus ya. Ini mungkin medianya terlalu lembab atau sarang binatang, soalnya ini gagal tumbuh. Nah, bentar ya. Coba ini yang kedua ini amati. Nah, ini. Ini kan bisa ditambahkan juga dalam observasi ya. Ini kan nyambung lagi kulitnya. Terus apa nih? Pengikatan kurang kencang. Mungkin kurang tarik gitu ya. Apa pengikatan misalnya tuh kurang keras lah katanya. Sehingga posisi medianya jadi berubah gitu. Berubah posisi sehingga tidak mengenai sayatan gitu. Jadi tambahkan penjelasan sedikit dan sudah selesai semua? Kalau sudah silakan dibereskan kembali ya, kemudian disimpan di belakang. Nah, coba sekarang kalian diskusikan berdasarkan masalah tadi, kemudian penyebabnya, kira-kira bagaimanakah solusinya, bagaimanakah pemecahannya, agar cangkokan tidak mengalami kegagalan. Bisa dipahami? Jadi silakan dengan teman-teman kalian diskusikan ya, bahas dalam satu tim kelompok, bagaimanakah solusinya agar pencangkokan tidak mengalami kegagalan sesuai dengan penyebab yang sudah kalian temukan melalui observasi ya. Nanti selesai diskusi pemecahan masalah, kita akan presentasi masing-masing kelompok, siapkan perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Ya, silakan diskusikan untuk mencari solusi dari penyebab tadi ya. Waktunya 15 menit ya. Silakan. Di bawah sini aja, di bawahnya. Ya. Jadi silakan diskusikan apa solusi. Wis, ada kesulitan? Sok, silakan ya. Kira-kira solusinya seperti apa berdasarkan penyebab hasil observasi tadi. Ini sebutnya lubang aerasi ya. Jadi lubang untuk dalam keluarnya air, lubang aerasi. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai ya, perhatikan ke depan. Persiapkan
di antara kalian untuk maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Sudah disepakati kelompok 1 yang mau ke depan? Kelompok 2? Sudah. Kira-kira mau kelompok mana dulu nih? Kelompok 2 dulu, boleh, silakan. Kelompok 2 ya untuk maju ke depan. Seminar ya, silakan. Yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seminar, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pencangkokan. Yang pertama, faktor-faktor utama yang menyebabkan gagalnya cangkokan. 1. Salah dalam memilih batang. Batang yang dicangkok harus mempunyai usia yang sudah cukup, tidak terlalu muda ataupun tidak terlalu tua. 2. Lapisan kambium belum dibersihkan. Lapisan kambium harus dibersihkan karena akan berpengaruh pada pertumbuhan akar. 3. Jaringan tapis sudah rusak. Kehati-hatian pada saat membersihkan lapisan kambium harus sangat diperhatikan, karena dapat merusak jaringan tapis sehingga tidak dapat tumbuh akar. 4. Media tanam telah rusak. 5. Media tanam terlalu basah atau kering. Kondisi air yang stabil sangat penting agar tanaman tidak terlalu basah ataupun kering. 6. Batang yang dicangkok tidak dirawat. Mengurus cangkokan diantaranya dengan cara memantau kondisi kelembaban media tanam, menjaganya agar tidak rusak, melakukan penyiraman secara rutin agar tidak kering. Lubangi plastik agar media tanam tidak terlalu basah, dan pastikan plastik pembungkus terlihat kuat pada batang sehingga posisinya stabil dan tidak rusak. Yang kedua, tahapan pencangkokan. 1. Penyiapan media cangkok terdiri atas campuran antara mas cangkok, topsoil, dan kompos. Sebelum digunakan, media disiram dengan air sampai cukup kelembabannya, serta ditaburi insektisida secukupnya supaya media tidak dijadikan sarang semut dan membunuh hama urat. 2. Pemilihan cabang yang sehat dan dengan diameter rata-rata 2-4 cm. Cabang dikerat menggunakan pisau sepanjang 5 cm. Lalu kulit cabang dikelupas dan kambiumnya dibersihkan dengan cara dikerik dan dibiarkan beberapa menit. Posisi keratan kulit sekitar 30 cm dari pangkal cabang. Setelah itu, bagian sayatan diolesi dengan retensi putih untuk membantu pertumbuhan akar. 3. Menutup luka sayatan menggunakan media yang telah disiapkan. Lubangi pembungkus cangkok agar kondisi air stabil. 4. Memberi label yang berisi tanggal pencangkokan, perlakuan, dan pelaksanaan. Yang ketiga, solusi cangkokan agar tidak gagal. Masalah yang pertama, media ditumbuhi jamur atau fungi karena media terlalu lembab. Yang kedua, media jadi sarang binatang. Yang ketiga, kambium tidak bersih. Solusinya, untuk menjaga media agar tidak terlalu lembab, media cangkok diberi lubang untuk jalan keluarnya air. Yang kedua, agar media tidak jadi sarang binatang, lakukan penyemprotan insektisida atau sterilisasi media untuk mencegah atau mengendalikan hama. Yang ketiga, ketelitian dalam membersihkan kambium sangat penting agar tidak terjadi kegagalan dan batang bisa tumbuh akar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desa Amelia, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan penyebab gagalnya cangkokan. Faktor pertama, salah dalam memilih batang. Mencangkok tanaman memang hanya dapat dilakukan pada batang, akan tetapi tidak semua batang tanaman bisa dicangkok. 2. Lapisan kambium belum dibersihkan. Proses penyangkokan bertujuan untuk merangsang tumbuhnya akar dari batangnya. Faktor 3. Jaringan tapis sudah rusak. 4. Media tanam telah rusak. 5.
Media tanam yang Anda gunakan akan mempengaruhi kebersihan Anda dalam mencangkok tanaman. 5. Media tanam terlalu basah. 6. Batang yang dicangkok tidak dirawat. Batang yang sedang dicangkok memang harus dirawat dengan baik. 2. Langkah-langkah pencangkokan secara lengkap. 1. Pilih cabang atau batang yang tepat. 2. Kuliti batang pilihan untuk cangkok. 3. Siapkan campuran air dan tanah untuk cangkokan. 4. Menempelkan tanah ketika mencangkok tanaman. Sirami cangkokan dengan rutin. 6. Memindahkan tanaman hasil mencangkok. Terakhir, dalam proses mencangkok, kamu tinggal mengawasi dan merawat seperti biasa. 3. Masalah penyebab gagalnya cangkokan. 1. Penyebab gagalnya cangkokan. Jamur dapat solusi dari media ditumbuhi jamur atau bumi. Penyebab jamur dapat dipicu oleh berbagai sebab, termasuk kurangnya pemeliharaan, penyiraman yang berlebihan, atau kurangnya sinar matahari. Solusinya, jangan terlalu disirami, tempatkan di tempat yang suhunya tepat dan harus terus dicek agar kita tahu kondisi dari tanaman. 2. Penyebab media menjadi sarang binatang. Solusinya, sterilisasi media cangkok atau penyemprotan media. 3. Penempelan media kurang tepat. Solusinya, memasang media harus menutupi sayatan secara penuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Nah, itulah presentasi dari kedua kelompok ya. Barangkali di antara kalian mau masing-masing kelompok mau bertanya atau menyanggah kelompok yang lain. Silakan, ada? Silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dadan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 bahwa hasil diskusi kelompok 2 bahwa situasi media terlalu lembab sehingga akar cangkokan membusuk dan akhirnya cangkokan gagal tumbuh akar. Coba jelaskan apa solusinya. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan ya. Jadi Dadan mau bertanya kepada kelompok 2. Dari hasil observasi katanya media terlalu lembab sehingga akarnya membusuk dan gagal tumbuh akar, akhirnya cangkokan gagal ya. Nah, silakan barangkali kelompok 2 menanggapi. Silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sultan. Saya mewakili dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dadan. 1. Penyiraman media yang terlalu basah. 2. Mengubah metode pada pembungkusan media. 3. Sterilisasi media cangkokan. Iya, tepuk tangan ya. Gimana kelompok 1 Dadan? Cukup? Cukup. Ya. Anak-anak ya. Dari hasil diskusi tadi ya. Pertama, permasalahan cangkokan, hasil observasi kalian ya. Ada media yang terlalu basah lembab ya, sehingga cangkokan akarnya membusuk, karena tumbuh jamur ya, sehingga akarnya busuk. Kemudian yang kedua, sebagian cangkokan ada yang dijadikan sarang binatang. Nah, itu ya, sehingga solusinya bisa melakukan sterilisasi media. Bisa di awal sebelum dipakai atau ketika sudah diterapkan pada cangkokan. Bisa disemprot, bisa disiramkan ya pada media sehingga binatangnya itu bisa mati. Nah, itu saya kira hasil diskusi kalian solusi penyebab gagalnya cangkokan. Nah, berikutnya anak-anak, Bapak mohon bantu barangkali siapa yang bisa menyimpulkan ya. Silakan. Silakan. Bisa berdiri aja.
Kesimpulan, persyaratan utama yang harus dipenuhi pada pembiakan tanaman secara serentak adalah: 1. Pemilihan batang serangkokan. Kriteria batang serangkokan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang serangkokan induk tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. 2. Batang serangkokan induk telah berbunga. 3. Batang serangkokan nampak kuat dan subur. 4. Batang sehat, tidak terserang hama dan penyakit. 5. Batang serangkokan harus bercabang. 6. Batang yang baik untuk dicangkok adalah batang yang ukurannya tidak terlalu besar. 7. Batang atau cabang tersebut berkulit mulus dan berwarna coklat muda. Untuk cabang yang baik adalah tegak dan lurus ke atas. 8. Batang yang berwarna coklat muda atau lebih cepat terbentuk halus dan akar. Yang kedua, penyiapan media. 1. Komposisi media yang baik merupakan campuran moss, tanah topsoil dan kompos atau tanah topsoil, kompos dan spam padi. 2. Media yang digunakan harus disterilkan terlebih dahulu. 3. Kondisi media tidak boleh terlalu lembab dan tidak boleh terlalu kering. 4. Penempatan media harus mengenai sayatan dan diikat dengan kuat. Yang ketiga, hasil observasi penyebab gagalnya pencangkokan adalah: 1. Media terserang jamur sehingga akar cangkokan menjadi busuk tanpa kardan terputih. Yang kedua, media menjadi sarang hama untuk mengenai. Yang keempat, solusi: 1. Sterilisasi media cangkokan. 2. Lakukan pemeliharaan cangkokan. Yang ketiga, laksanakan pencangkokan sesuai dengan prosedur pencangkokan yang baik. Iya, terima kasih ya. Terima kasih atas kesimpulannya kepada Suminar ya. Berikutnya anak-anak, kita masuk kepada refleksi ya. Jadi kita harus merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini agar kita memperoleh pemahaman yang utuh ya. Kira-kira anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini apa? Mencangkok, yaitu langkah-langkah mencangkok yang baik yang betul ya, agar mencangkok tidak mengalami kegagalan. Jadi kalian tadi sudah membahas itu melalui diskusi ya, bagaimana langkah-langkah mencangkok yang baik dan benar. Dan yang kedua ya, Faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya cangkokan. faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya cangkokan. Baik anak-anak, Bapak akan berikan penguatan ya. Perhatikan ke depan. Nah, pertama ini pengertian pembiakan vegetatif secara buatan, yaitu dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Ya. Jadi perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Proses perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Ya. Itu vegetatif buatan. Kemudian, terima kasih ya. Nah itu barangkali penguatan dari Bapak tentang bagaimana cara mencangkok yang baik dan betul. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya anak-anak, ini ada soal tes ya. Silakan kalian kerjakan soal ini. Waktunya kurang lebih 5 menit ya. Nanti kita umumkan nilainya yang terbaik siapa ya, dan akan mendapat hadiah dalam bentuk kuota belajar ya. Nih, silakan. Sudah selesai? Silakan yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Akan kita periksa langsung. Silakan maju.
Baiklah anak-anak, coba ke depan perhatikan ya. Bapak akan mengumumkan. Pertama dari segi diskusi kelompok ya. Dari segi diskusi kelompok, dari kerapihan, kemudian dinamika dan hasil diskusi ya. Maka Bapak memutuskan yang terbaik kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Nah, untuk hasil pengerjaan tes ya hari ini ada nilai terbaik 3 orang, terbaik pertama, terbaik kedua, terbaik ketiga. Untuk terbaik ketiga yaitu jatuh kepada Tessa Amalia. Tepuk tangan. Terbaik kedua yaitu jatuh kepada Dadan. Tepuk tangan. Dan terbaik ke satu jatuh kepada Suminar. Tepuk tangan Suminar. Itu ya. Dan untuk para juara yang sudah mendapatkan nilai terbaik ya, nanti Bapak ada hadiah untuk kalian dalam bentuk kuota belajar ya. Dan kemudian nanti bagi nilainya yang masih kurang, minggu depan kita akan melakukan remedial. Ya, jadi ada beberapa orang yang nilainya kurang ya di bawah KKM. Nanti kita akan mengadakan remedial pada pertemuan minggu depan. Itu ya, saya kira untuk hasil tes kalian hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya ya, pembelajaran kita sudah selesai, ya sudah mencukupi. Ya. Kita minggu depan akan membahas tentang pembiakan vegetatif buatan dengan stek. Ya. Jadi kalau hari ini kita membicarakan mencangkok, ya, nah minggu depan kita akan membahas pembiakan vegetatif dengan stek. Ya. Stek batang, cabang, ranting dan lain-lain. Hari ini dianggap cukup pembelajaran. Ya. Mohon sebelum ditutup, Ketua kelas Dadan untuk memimpin baca doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ketua kelas Dadan yang sudah memimpin baca doa. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa kelas dibersihkan sebelum pulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.